Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Abi Haji Nasruddin beserta keluarga besar, para ustadz, para hujjat, jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian dua kitab kita insyaallah. Yang pertama yaitu kitab Marah Labid, pembahasan tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat 141. Surat Al-Baqarah ayat 141 ini mirip dengan surat Al-Baqarah ayat 134 sebelumnya, merupakan pengulangan. Nanti akan kita lihat di sini tafsir dari Syekh Nawawi Banten yang menyebutkan ini adalah pengulangan dari ayat sebelumnya. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Tilka ummatun qad khalat, itu yang sudah disebutkan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yakub, itu mereka semua yang sudah disebutkan. Ummatun qad khalat adalah orang-orang, adalah umat yang telah lalu. Laha ma kasabat, bagi mereka apa yang sudah mereka perbuat. Walakum ma kasabtum, dan bagi kalian apa yang kalian perbuat. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak ditanyakan tentang apa yang mereka perbuat, apa yang mereka pernah perbuat. Hadza takrirun, ini adalah pengulangan, liyakuna wa'dhan lil yahudi, supaya ada pengulangan ini sebagai nasihat untuk orang-orang Yahudi, wa zajrun lahum, dan peringatan untuk mereka, hatta la yatakallamu, sehingga mereka tidak berbicara ala fadlil abai, atas keutamaan bapak-bapak mereka, keutamaan kakek moyang mereka. Fa kullu wahidin, maka setiap orang, yu'khadu, itu akan dibalas siapa kullu wahid bi amalihi, dengan amal perbuatannya saja. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Ini sama dengan ayat 134 surat Al-Baqarah. Beberapa pertemuan yang lalu sudah kita bahas juga. Pengulangan ini yang tadi artinya secara umum itu yang mereka sebutkan, yang mereka banggakan sebagai kakek kami, sebagai leluhur kami, Ibrahim, Abraham mereka nyebutnya. Kemudian Ishak, mereka sebutannya Ishak. Kemudian Yakub, mereka sebutannya Yakob. Yosef, Nabi Yusuf. Salomon, Sulaiman. Ya, jangan buat nama anak ya. Itu apa namanya, Sulaiman mah cakep-cakep, Sulaiman nggak datang nih Bang Eman nih. Ada juga Sulaiman Gang Kembang, ya ada tuh cakep ya. Salomon Gang Kembang nggak pantas, pantasnya Sulaiman. Itu udah cakep-cakep. Nah, mereka punya istilah-istilah itu, dan memang yang mereka maksud sama dengan yang kita maksud, adalah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Mereka selalu membanggakan itu, selalu membanggakan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, sampai-sampai mereka sebutkan Nabi Ibrahim itu agamanya Yahudi katanya. Padahal ini adalah sebuah kesalahan logis, kesalahan logika. Lawang Nabi Ibrahim hidupnya aja sebelum ada agama Yahudi, kenapa disebut Nabi Ibrahim agamanya Yahudi? Yahudi itu baru ada setelah Nabi Musa. Padahal Nabi Musa cucunya Nabi Ibrahim jauh. Jadi kalau disebutkan Nabi Ibrahim agamanya Yahudi, ini salah besar. Mereka selalu membanggakan itu. Oleh karenanya diulangi di sini oleh Allah di ayat 141, sama persis di ayat 134 surat Al-Baqarah diulangi. Itu mereka semua adalah umat-umat yang terdahulu. Umat yang terdahulu, Nabi Ibrahim dan para nabi lain, itu mendapat manfaat apa yang sudah mereka perbuat. Dan kalian orang-orang Yahudi juga akan mendapat apa yang sudah kalian perbuat. Jadi lana amaluna walakum amalukum, dah maksudnya ya, untuk mereka ya amal mereka, untuk kita amal kita, untuk kalian amal kalian. Nggak bisa amal ibadahnya bapak moyang kita bangga-banggain, itu nggak bisa. Bapak saya dulu mah haji bolak-balik, haji dibalik ya haji ya bolak-balik aja begitu. Yang dibanggain kakeknya, yang dibanggain moyangnya. Ini supaya ditekankan lagi,
supaya menjadi nasihat untuk orang-orang Yahudi agar mereka tidak berbicara tentang keutamaan nenek moyangnya. Jangan banggain bapak, jangan banggain kakek, jangan banggain leluhur, tapi banggalah dengan amal ibadah sendiri. Karena setiap orang itu akan Allah berikan ganjaran dengan amal ibadahnya, bukan dengan amal ibadah dari bapaknya, bukan dengan amal ibadah dari kakek-kakeknya, dari leluhur-leluhurnya, enggak. Tetap setiap orang itu pasti akan Allah balas karena amal ibadahnya, bukan amal ibadah dari leluhur-leluhurnya. Di hadis yang juga disinggung oleh Syekh Nawawi Banten menjelaskan ayat 134 yang lalu, ini kan pernah disebutkan bahwa Nabi Muhammad bilang kepada Siti Fatimah, Nabi Muhammad bilang kepada Siti Fatimah bahwa ya Fatimah, jangan sampai engkau nanti hari kiamat orang-orang datang kepadaku membawa amal ibadahnya, tapi engkau hanya membawa nasabku. Malu-maluin maksud Nabi. Jangan sampai. Membanggakan nasab itu juga oleh Nabi sangat dilarang. Membanggakan leluhur itu oleh Nabi juga sangat dilarang. Jadi di sini sudah benar-benar diwanti. Al-Quran juga menyebutkan tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Rasulullah juga pesan kepada Siti Fatimah, jangan bangga membawa nasab sementara orang-orang datang kepadaku nanti di akhirat membawa amalnya. Malu aku kalau kayak gitu, kalau kata Nabi Muhammad. Ini yang juga kemudian jadi dasar kita ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita lihat karya-karya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti misalnya ya tafsir Syekh Nawawi Banten ini, kemudian tafsir Jalalain Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, itu nggak pernah, walaupun ada garis keturunan dari para musannif itu, garis keturunan Rasulullah, nggak ada yang menyebutkan alnya, Al-Mahari, Al-Roji, nggak ada yang menyebutkan alnya. Tetap mereka tidak menyebutkan garis keturunan atau nasabnya. Paling yang disebutnya al-fakir ila rahmati rabbik. Sebutannya itu aja, tidak pernah membanggakan leluhur-leluhurnya. Ayat ini diulang-ulang 2 kali dalam surat Al-Baqarah untuk menegaskan bahwa dilarang orang Islam itu membanggakan nasabnya. Jangan sampai seperti orang Yahudi yang membanggakan Nabi Sulaiman, membanggakan Nabi Daud, David kata mereka, membanggakan Nabi Ibrahim, Abraham, tapi amalnya justru malu-maluin Nabi Ibrahim. Perbuatannya, ibadahnya, agamanya justru beda dengan agama Nabi Ibrahim, yaitu agama tauhid, agama yang tunduk kepada Allah. Mereka nggak tunduk pada, ngengkel aja sama Allah. Disuruh nurut sama Nabi Muhammad nggak mau nurut, itu berarti bantah. Padahal prinsip dari agama Allah itu adalah nurut sama Allah. Allah suruh sholat ya sholat, Allah suruh menghadap kiblat ya menghadap kiblat, Allah suruh nurut sama Nabi Muhammad, ikut Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad juga keturunan Nabi Ibrahim dan juga penyempurna, nurut aja. Ini nggak mau nurut. Nah, kesalahannya di situ, saudara. Nah, karenanya diulang lagi ayat ini di ayat 131. Selesai sudah pembahasan tentang perdebatan atau tentang bantah-bantahan kebanggaan orang-orang Yahudi yang kemudian di Al-Quran dibantah oleh Allah. Kemudian kebanggaan-kebanggaan orang Nasrani yang mengatakan bahwa agama Nasrani lah yang paling bagus. Ini kemudian Allah counter, Allah bantah dengan ayat ini. Sudah selesai. Nah, berikut ini ada bagian pembahasan yang baru, yaitu di mana Nabi Muhammad memindahkan kiblatnya ketika sampai di Madinah, ketika sampai pertama kali disebut dengan hijrah, yaitu pergi dari kota Makkah kemudian sampai ke kota Madinah, dan Nabi Muhammad memindahkan arah sholatnya, kiblatnya. Kiblat itu kan artinya madhab. Kiblat itu artinya madhab. Nabi Muhammad yang asalnya madhabnya itu ke Ka'bah saat di Makkah, kemudian di Madinah oleh Nabi Muhammad dipindah. Pindahnya kemana? Pindahnya bukan madhab ke Ka'bah, tapi madhab ke Masjidil Aqsa, saudara. Kalau kita lihat dari sisi geografis atau letaknya, letak wilayahnya itu Madinah ada di tengah-tengah. Jadi Mekah kemudian ke sebelah utara Madinah, utara lagi baru Masjidil Aqsa. Jadi kalau ada di Madinah
Harusnya kalau Nabi sholat madhabnya ke Makkah, berarti madhabnya ke selatan. Madhabnya ke selatan. Nah tapi ini Nabi enggak, madhabnya ke utara, yaitu ke Masjidil Aqsa. Jadi kan ini bukan cuma miring, balik 180 derajat kan, balik. Nabi Muhammad menghadap ke arah Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa. Di Baitul Maqdis ada satu batu, Sokhroh namanya. Ini juga batu yang ketiga Mi'raj. Nabi Muhammad selesai mimpin sholat dengan para nabi, kemudian Nabi Muhammad diri di batu itu dan kemudian take off ya kalau pesawat ya. Iya, Nabi Muhammad tinggal landas di situ di Sokhroh. Sokhroh batu itu kemudian pergi ke langit pertama, langit sampai ke Sidratul Muntaha dari batu itu Sokhroh. Karena memang ini adalah sebuah napak tilas dari nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad ke Makkah, ya napak tilasnya Nabi Ibrahim. Memang Nabi Muhammad juga keturunannya. Kemudian Nabi Muhammad ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Di situ ada batu. Nabi-nabi terdahulu juga ke situ. Nabi-nabi terdahulu juga ke Sokhroh itu batu. Dan tinggal dan take off atau lepas landas di situ menuju Sidratul Muntaha. Madhabnya madhab situ. Madhab ke batu yang namanya Sokhroh itu. Sekarang udah dikasih kubah. Sokhroh ini udah dikasih kubah. Belum pada pernah ke sana ya? Sama, saya juga belum pernah. Mampir paket umroh yang ambil yang itu Jingyo, ambil yang ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Amin nggak Pak? Gansi aja sih, gansi. Ada juga Ka'bah sih di Black and Square. Tapi jauh itu. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Sayaqulu as-sufaha'u, akan berkata orang-orang yang bodoh. Maksudnya ayil juhalu alladzi khaffat ahlamuhum, yaitu orang-orang bodoh yang ringan akal mereka. Maksudnya yang akalnya pendek, orang-orang bodoh itu safih, jamaknya sufaha. Minan nasi, dari golongan manusia. Wahumul yahudu, yaitu orang-orang Yahudi. Kama qala Ibnu Abbas, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas. Wa Mujahid, dan Mujahid inkarin harin naskhi wa karahati tawajjuhi ilal ka'bati, karena ingkarnya nasah itu penghapusan agama, wa karahati tawajjuh ilal ka'bah, dan benci menghadap pada Ka'bah, tidak suka menghadap Ka'bah. Wal qailu minhum, orang yang berkata dari golongan Yahudi itu adalah antara lain Rifa'ah bin Qais, Kurdum bin Amr, Ka'ab bin Ashraf, Rafi bin Harmalah, Hajjaj bin Amr, Rabi bin Abil Haqiq. Ini diantara orang-orang Yahudi yang mengatakan kata-kata yang nanti ada di bagian ayat berikutnya. Ma wallahum, kenapa mereka pindah itu kata-kata itu. Wakila, nah menurut satu kaul, bukan orang Yahudi. Sebagian ahli tafsir menyebutkan humul munafiquna, yang mengatakan itu adalah orang-orang munafik. Kama qala Sudiyyu, sebagaimana dikatakan oleh Imam Sudi. Limujarradil istihza, mereka mengatakan itu limujarradil istihza, karena hanya ingin mengolok-olok agama Islam maksudnya, wa ta'ni, dan juga ingin mencemarkan agama Islam. Wakila, dan dikatakan yang dimaksud dengan orang-orang bodoh itu hum musyrikul Arab, mereka adalah orang-orang musyrik Arab. Kama qalahu Ibnu Abbas, sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas, wal Barra, dan Imam Al-Barra bin Azib, wal Hasan wal Asam lit-ta'ni fiddin, wal Asam lit-ta'ni fiddin, mereka itu orang musyrik mengatakan untuk mencemarkan agama Islam. Ini ayat pakai sin, saudara. Sin itu artinya tanfis, baru akan terjadi. Orang-orang bodoh akan mengatakan, orang-orang bodoh dari golongan manusia akan mengatakan, itu ngapa orang-orang pengikutnya Muhammad pindah, tadinya sholatnya ke Baitul Maqdis, ngapa pindah ke Ka'bah lagi itu? Kata-katanya begitu. Belum terjadi ini, tapi oleh Allah sudah disebutkan saya qulu, ntar ada yang ngomong Muhammad. Ada orang-orang bodoh yang bakal bicara seperti itu. Satu, ini membuktikan sebagai satu mujizat Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad bisa mengetahui apa yang belum terjadi melalui wahyu dari Allah. Weruh sadurunge winarah, kalau kata orang Jawa. Ada orang Jawa sini. Jadi sudah tahu sudah tahu sebelum kejadian, karena memang Allah kabarkan. Sampai di Madinah, saudara, Nabi Muhammad kemudian
sholat, dan sholatnya dipindah, madhabnya dipindah ke Baitul Maqdis. Jadi berubah 180 derajat ke arah utara. Ini berjalan selama 16 atau 17 bulan. Jadi 1 tahun lebih dikit tuh. Jalan terus menghadap sana. Ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan ini dituntun oleh Allah, memang Nabi Muhammad, dan memang ada hikmahnya. Antara lain hikmahnya atau ada tujuannya. Antara lain tujuannya adalah untuk menarik simpati orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu sangat mengagungkan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Itu adalah jejak leluhur mereka. Sebagaimana kebiasaan mereka bangga sama nasab, orang Yahudi itu sangat membanggakan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Yang bangun Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman bin Daud. Itu juga masih jauh dari Nabi Ibrahim, masih cucu keberapa Nabi Sulaiman bin Daud. Nabi Ibrahim membangun apa? Ka'bah. Tuaan mana Ka'bah? Masjidil Aqsa, tuaan Ka'bah. Tapi Nabi Muhammad tetap sampai di Madinah. Ini kemudian sholat madhabnya ke Masjidil Aqsa atau ke Baitul Maqdis itu. Sebagian ahli tafsir, tadi saya katakan, sebagian ahli tafsir ini berpendapat bahwa untuk menarik simpati orang-orang Yahudi sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 16 bulan nggak berubah-berubah Yahudi itu. Tetap aja yang namanya ngeledekin ya, yang namanya ngebantah Nabi Muhammad bantah, nggak ada yang ikut kecuali beberapa orang sedikit aja, seperti Abdullah bin Salam dan pengikutnya. Yang lainnya kebanyakan mayoritas tetap ngengkel, tetap bantah pada Nabi Muhammad. Harapannya dengan menghadap ke Masjidil Aqsa itu mereka simpati kepada Islam dan mereka ikut agama Islam, supaya mereka merasa bahwa oh ternyata Islam itu sama, kiblatnya itu sama. Islam itu juga memuliakan nabi-nabi kita, memuliakan leluhur kita. Ternyata ini tidak terwujud. Ini pendapat Imam At-Tabari diantaranya. Tapi ada juga pendapat lain yang mengatakan kenapa Nabi Muhammad saat itu tidak menghadap Ka'bah lagi sampai di Madinah? Karena memang Ka'bah masih banyak berhala. 350 berhalanya. 350 berhalanya itu. Itu yang resmi, yang legal. Belum yang KW yang dari pasar gelap gitu ya. Asal taruh aja di situ. Asal taruh, haji taruh situ, haji taruh di situ. Dia pikir buat wakaf, wakaf apa? Wakaf berhala. Ditaruh aja di situ. yang terhitung 360 dalam Ka'bah itu. Yang gede-gede itu ada 3. Lata, Uzza, Manat. Itu yang gede-gede. 350 itu mereka hitung sesuai dengan jumlah hari pada bulan Qamariyah. Bulan hari di bulan Qamariyah itu 355. Kalau dia bulan Miladiyah atau Syamsiyah, Januari Februari kan 365. Ini 355. Jumlah berhala disesuaikan dengan hari itu. Jadi sesuai dengan jumlah hari dalam setahun. Karena di Ka'bah masih banyak berhala, maka Nabi Muhammad pindah madhab sholatnya, madhab ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Sampai 16 bulan. Nah, suatu hari Nabi Muhammad di terakhir bagian-bagian akhir dalam awal sholatnya menghadap kiblat ini, sholat menghadap kiblat, Nabi Muhammad sering menengadahkan mukanya ke langit. Bengong aja Nabi Muhammad. Allah tahu tuh. Allah tahu ada yang dalam benak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya keinginan balik lagi ke Makkah, karena bagaimanapun Ka'bah itu lebih tua. Bagaimanapun Ibrahim itu ya leluhurku dan leluhur orang Yahudi juga. Tetap Ka'bah lebih tua. Ada keinginan, tapi nggak ucap oleh Nabi Muhammad. Tidak diucapkan oleh Nabi Muhammad. Cuma Allah tahu. Turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini. Nanti Muhammad, orang-orang itu akan bilang, ngapa itu orang-orang Islam pindah kiblat? Artinya Allah kabulkan, dan nanti akan ada orang-orang bodoh yang mengatakan itu. Ini belum terjadi, tapi oleh Allah sudah disebutkan entar Muhammad pada waktunya, dan orang-orang bodoh itu akan mengatakan kata-kata yang berikut ini. Orang bodoh yang dimaksud sebagaimana yang tadi sudah kita baca adalah orang Yahudi, atau menurut kaul orang munafik, atau menurut kaul orang musyrik Arab. Jadi kalau orang Yahudi itu
bilangnya, ngapa itu? Udah cakep-cakep ke Baitul Maqdis, ngapa pindah lagi ke Ka'bah? Nah, kalau orang musyrik Mekah, ngapain Muhammad tuh? Kemarin madep ke kita, madep Ka'bah. Udah gitu madep lagi ke Baitul Maqdis. Sekarang balik lagi kita, nggak sudi gua. Kata orang musyrik Mekah tuh, orang musyrik Arab, nggak sudi gua. Kemarin mencela-mencela begitu, itu kata mereka. Jadi diserang dari semua pihak Nabi Muhammad. Keinginan Nabi Muhammad dari lubuk hati yang paling dalam, pengennya balik lagi ke Ka'bah, cuma nggak keucap. Tapi Allah tahu, dan Allah kemudian sebutkan, nanti Muhammad akan ada yang mengatakan, orang-orang bodoh mengatakan kepadamu. Apa perkataannya? Ini perkataannya. Ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Apa yang membuat mereka berpaling? Apa yang memalingkan mereka? Ayyu syai'in sarafal mu'minina. Sesuatu apa yang memalingkan orang-orang mukmin an qiblatihimul lati kanu 'alaiha, dari kiblat mereka yang mereka dulu sholat menghadapnya. Kanu 'alaiha itu maksudnya dulu pernah menghadapnya. Wahia maksudnya adalah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Kenapa itu Muhammad, orang-orang mukmin itu pindah tadinya Baitul Maqdis, kok berpaling dari Baitul Maqdis? Qul, katakanlah wahai Muhammad, lahum kepada mereka, katakanlah ya asyrafal khalqi, wahai makhluk yang terbaik, illahil masyriqu wal maghrib, hanya milik Allah sajalah timur dan barat. Maksudnya semua arah, ayil jihatu kulluha, semua arah, milkan itu menjadi miliknya Allah, boleh, atau boleh juga malikan, Allah sebagai pemiliknya. Wal khalqu, dan bermula makhluk, abiduhu, hanyalah hamba-hamba Allah. La yahtassu bihi makanun, tidaklah terkhusus, tidaklah teristimewa untuk Allah makanun, satu tempat. Wa innamal ibratu bintithali amrihi, hanya saja ibroh atau ungkapan ini, ibrohnya adalah untuk melaksanakan perintah Allah. La bi khususil makan, bukan tentang keistimewaan atau kekhususan tempat. Kenapa itu orang-orang mukmin pindah tadinya Baitul Maqdis, pindah lagi ke Ka'bah? Katakan Muhammad, timur, barat, selatan, utara, semua arah itu milik Allah, sama itu. Dan Allah pemiliknya, itu arah, tempat, semuanya itu hanya hamba-hamba Allah, hanya makhluk-makhluk Allah. Jadi tidak ada bandingannya, nggak level jika dikaitkan antara arah, antara kiblat dengan Allah itu sendiri, yang bukan bandingannya, karena Allah Khalik, sedangkan arah, kiblat, Ka'bah atau apapun itu tetap makhluk. Jadi maksudnya bagaimana kok kudu ada sholat madhab kiblat, madhab Masjidil Aqsa misalnya, pernah ya, 16 bulan. Kenapa harus seperti itu? Hanya bimtitali amrihi, ini hanya untuk melaksanakan perintah Allah, nurut nggak sama Allah, gitu doang prinsipnya. Ungkapan menghadaplah ke kiblat, menghadaplah ke Baitul Maqdis, itu hanya untuk perintah, sekedar nurut nggak kita kepada Allah. Karena hadirin, ibadah itu ada dua macam. Ada yang sifatnya ibadah mahdhah. Ini ibadah mahdhah ini sifatnya ini ta'abbudi. Jadi kita ibadah aja udah, nggak usah dicari hikmahnya apa. Kalau mau cari hikmah mah al-huda ya. Al-hikmah maksudnya malam Senin. Kata Bang Andi, libur mulu gua ngaji. Itu nggak perlu dicari apa hikmahnya, pesannya dari perintah itu apa, nggak perlu cari. Ada yang seperti itu ta'abbudi. Rakaat subuh berapa? 2. Ya udah begitu aja, nggak usah cari hikmahnya. Ada yang namanya zakat, kenapa harus 1 sok atau 3,5 liter? Kenapa harus gitu? Ya udah perintahnya begitu aja, nggak usah dicari-cari. Ini namanya ta'abbudi. Ada yang ta'akuli, memang ta'akuli itu bisa dinalar secara akal, bisa dinalar secara akal. Seperti apa? Birrul walidain. Kenapa kita harus bakti kepada orang tua? Kita harus menghormati orang tua. Kenapa? Ya karena secara akal ya memang kalau nggak ada orang tua ya kita nggak ada. Itu ta'akuli, bisa dinalar akal. Tapi yang ibadah mahdhah ini ta'abbudi, kita nurut aja. Termasuk menghadap Ka'bah, saudara, itu ta'abbudi. Kita nurut aja. Orang disuruh oleh Allah sembahyang,
sholat madepnya madep kiblat lah, kiblat itu Ka'bah, kiblatnya Ka'bah itu batu. Bukan berarti kita nyembah batu, tapi kita nurut sama perintah Allah aja. Karena meskipun Ka'bah itu batu, tapi lihat siapa yang nyuruh. Karena Allah menyuruh tata cara sholat yang menghadap kiblat, yang batu itu menghadap Ka'bah, yang batu itu kita nurut aja. Ini yang namanya ibadah-ibadah ta'abbudi. Kalau kita bantah dan kalau kita cari-cari, maka jadinya nggak selesai, bahkan kita bisa terpisah dari rahmat Allah. Iblis kan begitu, gara-gara dia nggak mau sujud kepada Nabi Adam, benar-benar disuruh sujud sama Allah, itu bukan nyembah Nabi Adam sebenarnya. Yang namanya sama-sama makhluk nggak nyembah, tapi lihat, jangan lihat siapa yang disembah oleh iblis, lihat siapa yang nyuruh. Please, yang nyuruh tuh gua, kata Allah. Ngapa lu nggak mau? Itu yang nyuruh adalah Allah. Tinggal nurut aja susah banget. Nah, kita juga demikian dalam ibadah, itu hanya menuruti perintah-perintah Allah. Oleh karenanya di sini arah timur, barat, selatan, utara itu semuanya bukan bandingan Allah dan tidak ada apa-apanya. Bukan berarti ada arah tertentu atau ada tempat yang istimewa untuk Allah, enggak. Tidak ada yang diistimewakan, tapi prinsipnya adalah perintah Allah. Allah suruh madep ke Baitul Maqdis, Allah suruh madep ke Ka'bah. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Dia Allah menunjukkan orang yang dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Ai musilun ila sa'adatid darain. Allah akan menyampaikan kepada kebahagiaan dunia akhirat. Wa qad hadana ila dzalika, dan Allah telah menunjukkan kepada kami kepada kebahagiaan dua daerah tadi, dunia akhirat. Haitsu amarna bitawajjuh, sekiranya Allah memerintahkan kami untuk menghadap ila Baitul Maqdis, kepada Baitul Maqdis tarotan pada satu masa, wa ilal Ka'bati tarotan ukhra, dan kepada Ka'bah pada masa yang lain. Orang mukmin mah ngikut aja. Orang disuruh 16 bulan madep Baitul Maqdis, habis itu suruh balik lagi Ka'bah lagi, ikut aja. Karena memang prinsipnya nunduk dan nurut sama Allah, itulah yang bisa menghasilkan, mendatangkan kebahagiaan dunia akhirat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wallahu a'lam bissawab.